Kelompok 13 menjelaskan tentang gangguan tumbuh kembang anak serta diagnosisnya. Terdiri dari 2 orang. Yang pertama ada Husnul Khotimah dengan NIM 2020100063 dan Elsa Sasmita dengan NIM 20200062. Baiklah, langsung saja ke materinya. Gangguan tumbuh kembang anak serta diagnosisnya. Gangguan tumbuh kembang anak adalah kegagalan untuk tumbuh dan kembang di mana sebenarnya anak tersebut lahir dengan cukup bulan. Akan tetapi dalam pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya mengalami kegagalan dalam pertumbuhan fisik dengan malnutrisi dan retardasi perkembangan sosial atau motorik. Etimologi penyebab dari gangguan tumbuh kembang. A. Efek ketidakmampuan fisik. B. Keterbatasan lingkungan. C. Inkonsistensi respon. D. Pengabaian. E. Terpisah dari orang tua atau orang terdekat. F. Defisiensi stimulasi. Tanda dan gejalanya. Gejala dan tanda mayor. 1. Subjektif. A. Tidak tersedia. B. Objektif. A. Tidak mampu melakukan keterampilan atau perilaku khas sesuai usia, seperti fisik, bahasa, motorik, dan psikososial. Yang B. Pertumbuhan fisik terganggu. 2. Objektif. A. Tidak mampu melakukan gejala dan tanda minor. 1. Subjektif. Tidak tersedia. 2. Objektif. A. Tidak mampu melakukan perawatan diri sesuai usia. B. Efek datar. C. Respon sosial lambat. D. Kontak mata terbatas. E. Nafsu makan menurun. F. Lesu. G. Mudah marah. H. Regresi. I. Pola tidur terganggu pada bayi. 1. Faktor hereditas. Faktor hereditas adalah faktor yang dapat diturunkan sebagai dasar untuk mencapai tumbuh kembang anak jika dibandingkan dengan faktor lain. 2. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga memegang peran penting dalam menentukan tercapainya potensi yang sudah dimiliki anak. Adapun yang termasuk faktor lingkungan yaitu lingkungan pranatal dan lingkungan postnatal. 3. Faktor hormonal. Faktor hormonal yang berperan penting dalam tumbuh kembang anak antara lain hormon somatopoin dan yang memiliki peran dalam mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan. Hormon tiroid yang menstimulasi metabolisme tumbuh, sedangkan glukokortikoid mempunyai fungsi menstimulasi pertumbuhan sel esensial dari testis untuk memproduksi testosteron dan ovarium untuk memproduksi testosteron dan ovarium untuk memproduksi estrogen. Selanjutnya hormon tersebut akan menstimulasi seks pada laki-laki maupun perempuan. Pertumbuhan, kelainan bentuk tubuh. 1. Microcephalus. 2. Torticollis. 3. CTEP. 4. Arthrogryposis. Gangguan perkembangan. Yang pertama, kelainan kromosom. A. Sindrom Down. B. CDLS dan lain-lain. Yang kedua, kerusakan syaraf otot. A. Cerebralpalsy. B. Space delay. C. Delay development. Yang ketiga, kelainan perilaku. A. Hiperaktif. B. Autis dan lain-lain. Patofisiologi gangguan tumbuh kembang dengan kelainan jantung bawaan. Terjadi gangguan tumbuh kembang pada anak dengan kelainan jantung bawaan menurut Wahid dipengaruhi karena adanya kelainan genetik dan kromosom, faktor mekanik, faktor infeksi, faktor obat, faktor hormonal, faktor radiasi, dan faktor gizi pada saat masa kehamilan ibu. Jenis gangguan tumbuh kembang anak. Pertama, gangguan spektrum autisme adalah masalah pada perkembangan otak yang berdampak pada kemampuan komunikasi dan interaksi sosial anak. Yang kedua, gangguan
attention deficit hyperactivity disorder adalah salah satu gangguan tumbuh kembang anak yang sifatnya kronis dan paling sering terjadi. Ketiga, gangguan kecemasan. Anak memiliki rasa takut berlebih pada hal-hal yang tidak lazim. Yang keempat, gangguan belajar. Gangguan tumbuh kembang anak yang mempengaruhi area kecerdasan tertentu. Kelima, gangguan central auditory processing disorder adalah gangguan pendengaran ini dimulai sejak masih kecil dan termasuk ke dalam gangguan tumbuh kembang anak. Yang keenam, gangguan cerebral palsy adalah gangguan di mana anak-anak memiliki kesulitan dalam perkembangan motorik untuk bergerak dan mempertahankan keseimbangan dan postur. Yang ketujuh, gangguan conduct disorder adalah gangguan perilaku dan emosi yang terjadi pada anak-anak dan remaja. Yang terakhir, keterbelakangan intelektual adalah kondisi yang ditandai dengan keterbatasan anak dalam mencapai tingkat kecerdasan dan keterampilan hidup sesuai yang diharapkan. Selanjutnya, diagnosis tumbuh kembang anak. Diagnosis pertumbuhan anak. Pertama, timbang berat badannya. Yang kedua, ukur tinggi badan dan lingkar kepalanya. Yang ketiga, lihat garis pertambahan berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepalanya pada grafik. Diagnosis perkembangan anak. Yang pertama, cek perkembangan anak dengan kuesioner pra-screening perkembangan atau tes Denver 2. Yang kedua, cek daya pendengarannya dengan tes daya dengar, penglihatannya dengan tes daya lihat. Yang ketiga, cek masalah perilaku dengan kuesioner MMA, autis dengan cek, gangguan pemusatan perhatian dengan kuesioner Conner. Terima kasih sudah menyaksikan video kami.